Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Sungguh pemeliharaan Tuhan sempurna. Kita menikmati hari-hari yang begitu cepat hari-hari ini. Rasa kita sudah ada di akhir pekan lagi. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam hidup kita. Kita percaya tangan kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Tangan kuasa Tuhan yang terkedak memimpin, menuntun langkah demi langkah kita. Sehingga kita boleh ada hari ini. Sebab itu, biarlah hati kita terus melekat kepada Tuhan. Hati kita terus percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang Maha Tahu, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia yang tahu apa yang di depan kita. Sehingga sungguh tuntunan dan pimpinannya sempurna bagi kita. Sebab itu kita mau terus bersyukur kepadanya, dan kita mau terus tinggal di dalamnya, hidup di dalam pimpinan dan tuntunan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pimpinan dan tuntunanmu di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dapat terus berjalan. Kami tidak tersandung, bahkan tidak terjatuh dan tergeletak. Kami juga tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami boleh terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terus pegang tangan kami. Terus pimpin, tuntun langkah kami. Sungguh kami tak dapat jalan sendiri. Kami tak berani jalan sendiri. Kami bersyukur Kau Bapa yang setia. Kami bersyukur sebab itu kami datang kepadamu pagi hari ini, menaikkan pujian penyembahan kami padamu. Kami bersyukur Kau Bapa yang baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat.
datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
Kami datang, kami menyembah, sebab Engkau layak, Engkau layak dipuji disembah. Haleluya, 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 kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Sebab kami datang menyembah kepada-Mu, Engkau beserta kami. Kami tak gentar sebab Kau ada di pihak kami. Kami tak bimbang sebab Kau beserta dengan kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada, Kau menyertai kami. Sedetik pun Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Sedetik pun Engkau tak pernah biarkan kami. Kau yang bertindak, beri pertolongan bagi kami. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami nyanyikan haleluya, kami nyanyikan haleluya. Sebab terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Kami sembah. Haleluya, 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 haleluya.
Shaddai, Allah yang maha besar. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Sungguh kami tak takut menghadapi hari-hari ini, sebab ada Engkau Tuhan yang menjaga kami. Ada Engkau El Shaddai yang berjaga-jaga atas hidup kami.
bangga kami punya Allah El Shaddai seperti-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau yang mengasihi kami. Dan Kau buktikan kasih-Mu. Engkau jagai kami sebagai biji madu. Engkau sertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar jalani hari-hari kami. Sebab ada Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Sebab itu hati kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah hati kami semakin teguh, semakin kuat menghadapi apapun yang sedang terjadi di dalam dunia. Bahkan apa yang terjadi dalam hidup kami. Sebab ada Engkau Allah El Shaddai yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang memimpin menuntun langkah hidup kami. Dan kami percaya pimpinan tuntunan-Mu tidak akan pernah salah dalam hidup kami. Sebab itu biarlah kami terus memiliki hati yang taat kepadamu. Ikut setiap arahan-arahan. Ikuti setiap perintah-Mu. Karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami datang menyembah-Mu. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pimpin tuntun kami dengan kuasa firman. Sebab pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi. Untuk kami sama-sama belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Heng. Oke. Shalom, semangat pagi semua. Halo. Bapak video ini, salam sehat selalu. Tak terasa pada pagi hari ini kita sudah di hari Sabtu lagi ya. Hari itu begitu cepat sekali. Tapi kita perlu bersyukur pada Tuhan atas perlindungannya, atas kuasanya kita ada sampai hari ini. Bahkan sampai pagi ini kita masih bisa bangun, bernapas dengan baik, dan diberkati oleh Tuhan. Itu karena kasih anugerahnya Tuhan kepada kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan sharing firman Tuhan di perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Seperti kemarin sudah dibahas oleh Bapak Ramli, saya melanjutkannya, yaitu di Yohanes 6 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Demikian ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sebelum kita melanjutkannya, perlu saya ketahui dulu apa itu definisi mujizat.
Mujizat adalah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ya. Dalam Injil Yohanes ini lebih kurang ada 7 mujizat yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita, seperti perkawinan di Kana, air berubah menjadi anggur. Yang kedua, menyembuhkan anak dari pegawai istana atau bangsawan yang hampir mati. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh. Yang empat, Yesus juga memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang kelima, Yesus berjalan di atas air. Yang keenam, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, sudah mati 4 hari. Yang terakhir, Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, demikian itu mujizat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mujizat Tuhan Yesus lakukan karena Dia sangat mengasihi setiap kita yang ada pada saat ini. Dia mengasihi seluruh manusia yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Mujizat Tuhan Yesus berikan karena Dia berbelas kasihan kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Dia menunjukkan betapa besar kuasa supaya manusia bisa percaya. Dan Dia menunjukkan kemuliaannya kepada semua manusia. Kadang manusia ya masih meragukan kuasa Tuhan, walaupun percaya hanya ada mujizat saja. Saya akan bacakan yang ayat 15 sekali lagi. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Walaupun kita belum menerima mujizat, kita tidak boleh paksa Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Karena suka-sukanya Tuhan ya pada kita. Maka pada hari ini, setiap mujizat yang belum kita terima, apapun, misalnya kita ada yang sakit, doa, sampai sekarang belum sembuh, kita tetap berharap pada Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu masih ada, kita tidak boleh paksa Tuhan. Karena ada waktunya Tuhan untuk menolong kita. Karena Tuhan itu selalu menolong indah pada waktunya. Kita harus sabar, dan harus tetap tekun, datang, berdoa, dan terus, terutama dalam Koramdio ini sangat memberkati kita semua. Tiap hari kita bisa sharing firman Tuhan, dan kita dapat dibangunkan iman kita melalui Koramdio ini, terutama saya pribadi, saya sangat diberkati. Pertama memang saya waktu bangun pagi memang susah ya, karena kita jarang bangun pagi, tapi karena sudah terbiasa, itu sungguh dahsyat. Firman yang tiap hari kita bahas ini membangun setiap iman kita. Maka dari itu kita pada saat ini, terutama yang ada di Koramdio, mari kita tetap setia dan tekun. Walaupun daging kita lemah, tapi karena kalau roh kita kuat, kita tetap masih bisa bangun. Walaupun tidurnya ke malam, kadang saya tidur sampai jam 1 malam mau tidur, tapi pagi tetap bisa bangun. Karena roh kita lebih kuat daripada daging. Kalau kita ikuti daging, memang daging lemah ya. Maka dari itu kita mohon Roh Kudus senantiasa mengurapi setiap kita, supaya roh kita tetap kuat menghadapi setiap masalah atau setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena kita hidup ini pasti ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, gimana kita mau berjalan? Kita akan pasti tidak berharap pada Tuhan. Seperti kita kalau dalam jalan tol kan gitu kan, tidak mungkin kita mau datang pada Tuhan. Karena seperti saya katakan, Tuhan Yesus ini seperti bengkel gitu loh. Kadang kita sudah ada masalah, kita baru cari Tuhan Yesus. Maka dari itu pada saat ini kita yang sudah ada masalah baru cari Yesus. Sebelum ada masalah kita cari Yesus dulu, supaya kita diberkati, supaya kita dapat melewati setiap masalah bersama Tuhan. Kita tetap bersukacita gitu tiap hari. Jangan sampai kena masalah kita baru cari Tuhan. Tuhan itu sepertinya bengkel ya, misalnya kalau udah rusak kan kita cari bengkel gitu. Seperti mobil kita atau motor kita kan, bawa terus tidak pernah diservis. Nah, demikian juga kita perlu diservis oleh firman Tuhan. Kalau kita tiap hari dengar firman Tuhan, kan kita dibangunkan iman kita. Kita tetap teguh apa yang kita lakukan tiap hari, ya terutama dalam hidup ini, apalagi hari-hari ini kan, itu memang hari-hari jahat. Kalau kita tanpa firman Tuhan, hidup kita seperti kosong gitu loh. Ya,
Maka mari kita pada saat ini yang ada di Koramdio ini, mari kita sama-sama tetap setia. Bangun pagi ya, kalau kita sudah biasa bangun pagi, rasa saya tidak itu. Karena saya ini, walaupun saya sudah umur 60 tahun, tapi saya masih usahakan bangun pagi. Ya, puji Tuhan sampai hari ini saya masih dalam keadaan kuat dan sehat. Itu karena juga anugerah Tuhan ya pada kita semua. Maka dari itu mari kita tetap setia mengikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata kita, bukan apa maunya kita ya. Setiap mujizat yang Tuhan lakukan itu Tuhan menyatakan bahwa ia benar-benar Tuhan yang patut disembah dan ditinggikan. Jangan kita sepelekan. Jangan kita hanya berharap pada mujizat saja. Karena kita tidak memaksa Tuhan. Karena kita boleh memaksa Tuhan. Karena mujizat yang Tuhan berikan itu hanya kepada orang-orang yang sungguh datang kepada Dia, yang sungguh-sungguh meminta kepadanya. Tapi ada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Karena waktunya Tuhan selalu indah, pasti yang terbaik apabila Tuhan sudah memberikan kepada kita. Karena saya sudah mengalami semua itu, sampai hari ini kita masih ada, masih tetap kuat dan sehat, dan diberkati apapun yang kita lakukan, tetap Tuhan ikut campur tangan. Setiap masalah Tuhan ada di dalamnya untuk menolong kita. Mari yang kita ada sakit sampai hari ini belum sembuh, mari kita datang kepada Tuhan. Tetap berharap pada Tuhan. Jangan bosan, tetap berharap. Tuhan itu akan datang menolong kita. Karena kita ini ada anak-anaknya. Seperti di Yohanes 3 ayat 16, Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga ia datang ke dunia untuk mencari kita. Bukan kita yang mencari Tuhan. Tuhan itu yang mencari kita. Maka dari itu kita tetap tekun. Terutama tekun berdoa. Kalau kita bisa beribadah, kita harus tetap beribadah di gereja kita masing-masing, dimanapun kita berada, kita tetap beribadah. Kalau belum boleh beribadah karena PPKM, kita bisa beribadah online ya. Jangan gara-gara kita tidak boleh ke gereja, kita online pun kita ada ibadah. Jadi kita tidak diisi oleh firman Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan hari-hari kita tanpa firman Tuhan? Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan kan. Tapi karena anugerah Tuhan telah Dia datang ke dunia untuk memberkati kita, bahkan Dia untuk menuntun kita. Mana kita minta Roh Kudus menuntun kita supaya kita tetap dapat mengikuti Tuhan sampai Dia datang kedua kali ke dunia ini. Ya. Dan saya akan memberikan firman Tuhan yang di Yohanes 6 ayat 35 sampai 40 saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku. Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman." Nah, itulah Tuhan Yesus telah mengatakan kepada kita, Dia tidak akan membuang kita apabila kita tetap dekat pada Dia, dan Dia tetap akan melindungi kita karena kita ini adalah anak-anak Dia, ya, anak-anak rohaninya Tuhan Yesus. Maka dari itu kita patut bersyukur kita mempunyai Allah begitu hebat, begitu luar biasa. Dia telah memberi mujizatnya kepada kita. Terutama kita bisa sampai bernapas, sampai hari ini bisa bernapas, itu juga mujizat Tuhan. Kalau Tuhan tidak kita kasih kita oksigen gimana? Berapa oksigen kita harus beli? Kita bisa bayar sama Tuhan, tahu nggak? Berapa miliar itu kita itu? Pasal kita tidak terbayar ya. Oksigen 1 jam sudah berapa? Kalau kita misalnya sakit, nah oksigen beri 1 botol itu sudah berapa ratus ribu. Coba dikalikan 365 hari. Berapa itu? Mungkin kalkulator tidak muat lagi ya, nolnya itu. Puji Tuhan sampai hari ini kita bisa sehat, itu karena Tuhan kasih kita napas gratis. Ya, maka kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus. Kita ada sampai hari ini sehat dan kuat dan diberkati. Kita bersyukur. Kita jangan bersungut-sungut walaupun kita sakit belum sembuh, walaupun kita doa Tuhan belum menjawab doa kita, kita tidak usah bersungut-sungut. Kita tetap berharap dan berharap pada Tuhan. Karena Tuhan tuh tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bahkan telinga tidak itu peka untuk dengar. Tidak tuli untuk dengar setiap perkataan kita. Setiap doa-doa kita Tuhan dengar. Cuma ada waktunya Tuhan menjawab setiap doa kita, dan setiap mujizat yang kita dapatkan itu ada waktunya Tuhan. Kita jangan memaksa Tuhan. Karena Tuhan Dia adalah Allah yang berkuasa.
karena Dia pencipta langit dan bumi dan seluruh yang ada isinya, termasuk kita semua pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saya serahkan ke Bapak Heri. Oke, terima kasih Ko Aheng buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ada hal inti yang saya tangkap dari apa yang Ko Aheng sampaikan dari ayat ini. Datang sama Tuhan itu, jangan kalau sudah ada masalah baru cari Tuhan. Tapi biarlah kita maintenance hidup kita, memang mempunyai hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Ada nggak ada masalah, hidup kita ini di-maintenance terus, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Itulah bedanya murid-murid dan orang-orang yang selalu berbondong-bondong ikut Yesus. Seperti ayat ini dikatakan ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, baru mereka memberikan sebuah pengakuan, baru mereka menyatakan sebuah kepercayaan. Nah, dan apa yang menjadi hal berikutnya? Mereka berusaha memaksa Yesus untuk jadi raja. Walaupun saya pikir seakan-akan mereka mau memaksa Yesus menjadi raja memimpin mereka, padahal enggak sebenarnya. Justru mereka akan memperbudak Yesus dalam tanda kutip untuk selalu memenuhi semua keinginan mereka, untuk melakukan apa yang mereka mau. Bukankah ada begitu banyak juga orang yang menamakan diri Kristen, orang yang menamakan diri orang percaya, tapi mempunyai karakter yang sama dengan orang-orang ini. Makanya seperti yang berkali-kali saya katakan, di dalam perjalanan Yesus selalu ada 3 kelompok orang yang dekat dengan Yesus. Yang pertama itu murid-murid yang berjalan bersama Yesus, memahami Yesus, taat ikut apa kata Yesus. Ya, seperti apa yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ketika Yesus suruh mereka membagi-bagikan roti, mereka taat bagi-bagikan roti itu. Walaupun belum ada dalam benak mereka mujizat yang akan terjadi itu seperti apa. Karena di awal-awal kan juga ceritakan bagaimana murid-murid juga berkata, bagaimana mungkin uang 200 dinar bisa cukup. Sekarang cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi karena mereka mengenal dan memahami Yesus, ketika Yesus mengangkat roti dan ikan dan bersyukur, dan kemudian Yesus suruh mereka bagi, mereka lakukan. Mereka taat lakukan apa yang Yesus suruh, dan mujizat terjadi. Nah, kelompok yang kedua itu orang yang berbondong-bondong. Orang yang selalu mempunyai motivasi hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Dan kelompok yang ketiga adalah ahli Taurat, Farisi, Saduki, yang memang hanya mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita mempunyai motivasi, kita mempunyai karakter seperti orang banyak yang berbondong-bondong. Yang cari Yesus itu waktu ada masalah, terus kalau mengalami kuasa, wah, dia akan berusaha semakin mengeksploitasi Yesus. Jelas ayat ini katakan, Yesus tahu mereka hendak memaksa dia menjadi raja. Walaupun sekali lagi, bukan raja sih sebenarnya. Kalau raja kan yang berkuasa, yang memerintah, yang harus ditaati. Guru aja harus ditaati, apalagi raja. Sabda raja, perintah raja. Tapi kenyataannya ada bentuk banyak orang Kristen model kayak begini. Waktu punya masalah baru cari Tuhan. Nggak salah, betul, bersyukur. Masih baguslah ada masalah cari Tuhan. Tapi sekali lagi berhari-hari dan berkali-kali, saya selalu berkata ini bicara tentang motivasi hati. Pak Ramli kemarin di bagian akhir juga sudah sampaikan motivasi. Karena seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita punya masalah yang tadinya nggak suka berdoa, tiba-tiba sekarang jadi suka berdoa. Yang tadinya nggak pernah puasa, sekarang jadi puasa sungguh-sungguh. Doa dan puasanya nggak salah. Selama itu dengan motivasi yang tulus sebagai bentuk penyerahan kepada Tuhan.
Nggak salah Bapak Ibu ya. Jangan nanti ngomong, wah kalau gitu kata Pak Heri nggak usah doa, nggak usah puasa. Nah cilaka nanti. Maksud saya doa dan puasa sebagai bentuk penyerahan kepada Tuhan, ya itu harus dilakukan. Nah tapi seperti Ko Aheng tadi, harusnya jangan kalau ada masalah baru doa, jangan ada masalah baru puasa, nanti ketahuan motivasinya. Lebih banyaklah orang waktu punya masalah berdoa dan berpuasa itu bukan dalam bentuk penyerahan, tapi dalam bentuk pemaksaan kepada Tuhan. Sehingga dia nanti satu titik terbukti ketika Tuhan juga belum jawab. Dalam artian jawaban Tuhan belum maksudnya. Tunggu. Atau bahkan jawaban Tuhan enggak terhadap doanya. Dia akan ngomong gini, Tuhan aku sudah doa sungguh-sungguh. Aku sudah puasa lagi. Nah, itu ketahuan motivasinya di titik itu. Nah, kan Tuhan yang tahu isi hati kita. Kalau saya sih nggak tahu isi hati setiap manusia. Ketika jemaat punya masalah, dia berdoa sungguh-sungguh, dia jadi rajin datang ke gereja. Yang tadinya kalau diajak komsel susah, sekarang rajin datang komsel. Tadinya datang ibadahnya telat, sekarang sebelum mulai ibadah dia sudah datang. Nah, itulah kadang manusia. Kalau datang ibadah telat, nggak merasa bersalah. Tapi kalau Tuhan rasanya telat nolong dia, itu jadi masalah. Itu kelewatan memang manusia model kayak begitu. Nah, makanya yuk setiap hari kita harus bangun hubungan seperti Ko Aheng tadi. Jangan ada masalah baru cari Tuhan, baru sungguh-sungguh. Sekali lagi ya, jangan salah tangkap Bapak Ibu. Ketika kau punya masalah, itulah momen sebenarnya memang di mana kita bisa tersadarkan, diingatkan, bahkan ditegur supaya kita kembali cari Tuhan. Nggak salah itu, bagus. Yang penting respon hati kita. Beda dengan orang-orang yang berbondong-bondong. Mereka melihat mujizat, makan dan kenyang. Dan Yesus tahu. Makanya di ayat-ayat berikutnya nanti kan kita tahu bahwa banyak orang akan mundur. Karena memang mereka mau datang kepada Yesus memang cuma mau cari roti. Itu nanti Yesus ngomong sendiri. Sehingga murid-murid ngomong, waduh Tuhan perkataanmu ini keras. Siapa yang bisa tahan? Nah, dan berkali-kali saya katakan nggak ada perkataan Tuhan yang keras sebenarnya. Perkataan Tuhan itu ya dan amin, benar, memang benar. Tinggal sikap hati kita keras atau enggak. Jangan kalau dengar firman Tuhan terus tersinggung. Wah, nyindir nih. Makanya di mimbar saya sering katakan, saya bukan tipe pendeta yang suka nyindir. Saya tipe pendeta yang suka nabrak. Kalau kamu salah, salah kata firman Tuhan. Mau tersinggung, ya monggo silakan. Mau tersinggung dengan pendetanya, mau sekalian tersinggung dengan Tuhannya, ya monggo silakan. Nah, tapi saya percaya setiap kita yang ada pagi hari ini, semakin hari kita semakin mengenal Tuhan, semakin hari kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, semakin hari kita semakin memahami Tuhan. Dan sekali lagi terbukti, kan sudah Bapak Ibu buktikan. Ada masalah, nggak ada masalah, Bapak Ibu konsisten datang menyembah Tuhan pagi hari, datang belajar firman dengan rendah hati, kita saling berbagi, sepanjang hari kita renungkan firman Tuhan. Nah, nasihatnya adalah seperti apa yang Ko Aheng tadi katakan, yuk lakukan terus. Jangan ikutin daging, tapi biarlah roh kita. Karena memang Yesus katakan daging itu lemah, tapi roh itu penurut. Maka saya percaya memang bukan perkara yang mudah bangun pagi hari. Ya, saya tahu. Tapi sekali lagi seperti Ko Aheng tadi katakan, biarlah roh kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang akan membawa kita terus-menerus semakin kuat. Makanya seperti semalam, Pak Ayong sudah kasih gambaran untuk fokus tahun 2022, yaitu umat yang mengenal Allah, kuat, dan bertindak. Karena itu yang Tuhan ingatkan ketika di puncak, dan saya sampaikan kepada para penatua, sepanjang tahun ini kan kita sudah membangun gaya hidup bertekun dalam firman, bertekun di dalam persekutuan. Orang yang hidup di dalam firman itu pasti mengenal Tuhan.
Orang yang punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan sesama itu pasti orang yang mengenal Tuhan. Dan orang yang mengenal Tuhan, kata firman Tuhan, akan kuat dan bertindak. Kita nggak tahu hari ke depan apa yang akan terjadi atas hidup kita, atas negeri, dan atas bumi ini. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau kita menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, kita akan kuat ngadepin apapun yang terjadi. Karena juga ada janji perlindungan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang hanya datang kepada Tuhan, cari Tuhan, kalau ada masalah, terus dia yang mau mengatur Tuhan, keputusan dan caranya, itu akan di orang-orang yang kecewa. Makanya firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir ada yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Karena akan ada masa penyaringan, penyucian, dan pemurnian. Tapi saya percaya setiap kita yang setia sampai hari ini, saya berdoa setiap kita tetap setia sampai akhir. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada yang lain mau tambahkan? Simon, Capik, atau yang lain mau tambahkan sesuatu? Oke, Celidia mau sampaikan, silakan. Ya, salam semuanya Halo. ya. Pagi hari ini yang saya dapat di Mazmur 136 ayat 23. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika kita ada dalam situasi sulit, banyak masalah dan beban berat ya, maka respon kita tuh akan sangat menentukan hasil akhirnya. Hati yang mudah tawar dan putus harapan membuat seseorang tuh tidak mampu melihat jalan keluar dan menempatkannya pada titik terendah dalam hidupnya ya. Pada posisi seperti ini, seseorang tuh akan menganggap bahwa pertolongan dan harapan menjadi tidak terjangkau. Firman Tuhan telah mengingatkannya bahwa Tuhan juga mengingat kita. Saat kita berada dalam kerendahan, titik rendah saat kita dalam tekanan dan penderitaan. Bahkan ditegaskan lebih lagi dengan pernyataan bahwa kasih setianya berlangsung selama-lamanya. Dalam Mazmur 136 yang terdiri ya dari 26 ayat, maka dapat kita baca bahwa pernyataan ini diulang sebanyak 26 kali. Pernyataan tentang kasih setia Tuhan ada di setiap kalimat. Dengan penegasan yang sedemikian banyaknya, kita mengerti ya bahwa Tuhan sangat paham akan tekanan dan penderitaan yang harus kita alami selama hidup di bumi ini. Ia ingin mengatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk menjaga hidup kita. Asalkan kita harus percaya kepadanya ya. Kehidupan manusia kan tidak selalu mulus. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, serahkan hidup kita sama Tuhan. Selalu ada jalan buat kita. Karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Ini yang saya dapat pagi hari ini ya. Mungkin ada yang mau Oke, menambahkan. terima kasih Celidia. Sungguh kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Oke, Kak Simon, siapa yang mau sampaikan sesuatu? Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati buat firman Tuhan pagi ini. Yang saya dapat di ayat yang ke-16, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tadi Heri sudah ngomong bahwa kita ini sering ya ada maunya kepada Tuhan, kita baru paksa Tuhan, kita baru rajin dan lain-lain, rajin berdoa, berpuasa. Tapi di ayat ini Tuhan itu tahu kalau orang-orang untuk memaksa dia untuk melakukan segala sesuatu. Nah, yang ayat yang terakhir itu katakan bahwa
Tuhan menyingkir ke gunung seorang diri. Nah, begitu juga kehidupan kita, kalau kita udah lelah, dan Tuhan juga udah lelah menghadapi dalam pelayanan, bahkan kita juga lelah dalam menghadapi hidup, naik ke gunung. Berarti ke gunungnya Tuhan itu adalah untuk berdoa, untuk menghadapi segala sesuatu dalam pekerjaan. Tuhan aja naik ke gunung menyendiri. Nah, kita juga menjadi anak-anak Tuhan itu harus ketika kita lelah menghadapi segala sesuatu maupun kita tidak menghadapi segala sesuatu, kita harus ingat untuk naik ke gunungnya Tuhan untuk berdoa. Itu saja yang saya dapat pagi hari ini. Puji Tuhan. Oke, terima kasih buat apa yang Ibu Simon sampaikan. Ingatkan, milikilah hubungan yang intim, maintenance hidup kita. Kita ini seperti HP yang kadang begitu banyak aktivitas, rasanya terkuras semua pikiran, tenaga, sampai letih lesu. Tapi bukankah Yesus yang sama yang selalu berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita datang pada Tuhan, ada kelegaan yang Tuhan beri. Ketika kita datang pada Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan beri. Kekuatan baru untuk apa? Yang pertama, untuk bisa menanggung, menyelesaikan masalah itu. Jadi menanggung dan menyelesaikan masalah itu. Karena, sekali lagi, jangan berbicara tentang mujizat, begitu kata mujizat yang seperti definisi yang Pak Aheng tadi katakan, ya itu betul. Tapi jangan sampai akhirnya kita yang mengatur bagaimana mujizat itu harus Tuhan lakukan. Tuhan itu ketika kita datang, dia akan memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Yang pertama untuk menanggung masalah itu, yang kedua kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu kita hadapi. Karena kata kunci mujizat itu, seperti Celia tadi katakan, respon. Seperti yang kita belajar di Yohanes 2, Yohanes 4 kemarin. Karena mujizat kuasa Tuhan itu terjadi ketika ada kerjasama antara Tuhan dan kita. Seperti murid-murid melakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya. Jadi yuk, terus kita datang pada Tuhan, maintenance hidup kita, jangan hanya sekedar ya, jangan hanya sekedar seperti Ko Aheng tadi katakan, kalau ada masalah baru cari Tuhan. Kalaupun ada masalah, cari Tuhan, enggak masalah juga, itu bagus. Tapi itu menjadi sebuah bentuk penyerahan, bukan bentuk pemaksaan untuk Tuhan. Oke, itu saja. Mari kita renungkan firman Tuhan di sepanjang hari, dan terus kita praktekkan dalam hidup. Oke, silakan Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Satu hari lagi kami bisa datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami mau Tuhan terus datang kepada Engkau Tuhan, dan juga kami mau terus Tuhan melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami mencari Engkau, di saat kami berseru dan berharap kepada Engkau, kami akan melihat mukjizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau Bapa yang baik, Engkau selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, biarlah kami juga berdoa buat mama mertuanya Lydia ya Tuhan, yang dimana otaknya ada tumor ya Bapa. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Mama Lydia ya, Mama mertua Lydia ya Tuhan. Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami serahkan Mama mertua Lydia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini juga kami berdoa buat acara pernikahan Junaidi dan Desi ya Tuhan, yang akan diadakan di Bali pada tanggal 22 Desember ya Tuhan. Biarlah Tuhan melancarkan setiap persiapan sampai acara ini selesai ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga Pak Aheng ini ya Tuhan. Biarlah acara pernikahan ini kami tahu Tuhan akan diadakan PPKM nasional ya Bapak. Tapi kami berdoa ya Tuhan, biarlah acara ini bisa selesai dengan lancar di bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan.
Kami serahkan pernikahan Junaidi dan Desi ke bawah tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang terus memberkati Junaidi dan Desi ini ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan keluarga besar Ko Aheng ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan untuk Ibu Mirianti ya Tuhan, yang dimana sebelah kaki kanannya sakit ya Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami percaya kepada Engkau Tuhan, mukjizat-Mu terjadi kepada Ibu Mirianti ya Bapa, di mana kakinya akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan juga berkati keluarga besar Ibu Mirianti ya Bapa. Terima kasih. Buat pagi hari ini, biarlah kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, biarlah bangsa kami terus Tuhan, ada damai-Mu, ada sukacita-Mu ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami terus ada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan terus memberkati bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan terus pulihkan perekonomian bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan juga terus memberikan keamanan atas bangsa ini ya Tuhan. Dan kami percaya di mana virus corona ini Tuhan masih melanda dunia ya Bapa. Tapi kami berdoa biarlah bangsa kami Indonesia ini Tuhan lindungin. Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah virus varian baru ini Tuhan tidak masuk ke dalam Indonesia ya Bapa. Tuhan juga memberikan kepada pemerintahan kami hikmat-hikmat-Mu ya Tuhan. Supaya bisa melindungi bangsa kami daripada virus corona yang varian baru ini ya Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Presiden kami ya Tuhan, Pak Joko Widodo, beserta wakil dan juga staf menteri yang ada. Tuhan taruh hikmat-Mu dan roh takut akan Tuhan, biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan daerah kami, gubernur, bupati, dan wali kota yang ada juga ya Tuhan. Biarlah mereka juga terus Tuhan berikan mereka hikmat terus untuk membangun setiap kota-kota di mana kami ada. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat pagi yang indah. Kami bersama-sama sehidangan dengan Engkau. Kami mau Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mau praktekkan atas hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan Kau lakukan di dalam setiap kami yang sudah percaya dan berharap kepadamu. Biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah bagi kami pagi ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.